اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Allahumma rabba syahri Ramadan alladhi anzalta fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan waftaradta ala ibadika fihi as-siyam salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Rabba Lailatul Qadar ya man ja'alaha khairan min alfi syahr ya dzal manni wa la yumannu alaik munna alaina bifakaki riqabina minan nar fi man tamunnu alaih wa adkhilna al jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu dan bapak, hadirin saudara sekalian rahimakumullah, mohon izin doa iftitah kali ini agak panjang sekaligus dengan doa mengambil keberkahan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, akhirnya tiba pada edisi pamungkas bulan suci Ramadan ini dari The Prophetic Wisdom, hikmah kisah para nabi. Atas nama seluruh kru Ngopi TV, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih pada ibu dan bapak semua untuk keikutsertaan selama sebulan penuh ini. Terima kasih telah berkenan untuk memberikan pada kami kesempatan mengambil keberkahan waktu-waktu berbuka ibu dan bapak, waktu-waktu puasa ibu dan bapak, waktu-waktu malam hari ibu dan bapak. Semoga semua keberkahan pahalanya Allah Ta'ala alirkan bukan hanya untuk kita dan keluarga, tapi bagi semua orang yang punya hak atas diri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, karib kerabat kita, mereka yang berjasa dalam hidup kita, orang-orang yang kepada mereka harus kita mohonkan maaf dan kerelaan mereka, juga orang-orang yang mungkin pernah berbuat sesuatu pada kita. Semoga kita Allah Ta'ala karuniakan kemampuan juga untuk memberikan maaf dan keikhlasan kita. Bagaimana mungkin kita berharap memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sendiri menahan maaf kita dari sesama kita. Kajian kita berawal dari kisah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Mohon maaf kalau ibu dan bapak seakan-akan naik roller coaster
kisah-kisahnya menggantung, ada pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, dan lain sebagainya. Dari kisah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, kita sama-sama arungi kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Sayyidatina Maryam, dan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Untuk sampai pada satu titik ketika kisah yang kita bawakan, yang kita kaji, akhirnya sampai pada bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, dua sosok agung, dua kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan berada pada dua dimensi yang berbeda. Sekedar untuk mengingatkan kembali dari episode sebelumnya khusus tentang Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam dan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, yang sebetulnya menjadi benang merah dari kisah sejak Nabiullah Adam yang kita kisahkan di awal bulan suci hingga hari-hari terakhir bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Jadi Nabi Musa diminta Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan Allah ta'ala untuk datang menemui kekasih Allah ta'ala, yaitu Nabi Khidir. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, yang jauh, bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi Musa minta izin, kiranya engkau berkenan mengajari aku sesuatu yang kau dapat petunjuk untuk itu. Dan jawaban Nabi Khidir adalah, kau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Nabi Musa tetap meminta untuk mengikuti Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Maka berangkatlah mereka berdua. Dan pada penggalan kisah yang pertama, mereka naik satu sampan, satu perahu. Perahu itu dilubangi oleh Nabi Khidir sehingga tenggelam. Dan Nabi Musa mempertanyakan itu. Kata Nabi Khidir, bukankah sudah aku katakan kepadamu, kau tidak akan mampu bersabar? Nabi Musa minta kesempatan yang kedua. Pada kesempatan yang kedua ini, ada seorang anak muda, dan anak muda ini kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Nabi Musa kembali mempertanyakan, kau berbuat sesuatu yang munkar. Kemudian Nabi Khidir menjawab, bukankah sudah aku katakan kepadamu, kau tidak akan mampu bersabar kepadaku? Dan Nabi Musa meminta kesempatan yang ketiga. Kesempatan yang ketiga itu mereka datang pada satu kaum, meminta untuk dijamu, tapi kaum itu menolak mereka, tidak memberikan pada mereka jamuan. Diperlakukan tidak baik oleh kaum itu, Nabi Khidir malah membalasnya dengan kebaikan, memperbaiki dinding rumah yang hampir roboh. Dan kata Nabi Musa, seakan-akan tidak mempertanyakan, tetapi Nabi Musa berkata, kalau kau mau, kau bisa ambil upah untuk itu. Dan Nabi Khidir kemudian menjawab, ini batas antara aku denganmu, ini perpisahan antara aku denganmu, akan aku beritahukan kepadamu takwil apa-apa yang kau tidak mampu bersabar untuk itu. Apa maksudnya? There is more than meets the eyes. Lebih banyak lagi dari sebetulnya apa yang hanya kita lihat dengan mata kita. Demikian pula kisah para nabi. Disampaikan pada kita, ada yang kita lihat dengan mata kita, tetapi ada lebih banyak lagi makna di dalamnya. Ada lebih banyak lagi hikmah yang terkandung pada setiap kisah para nabi itu. Ini ajakan kita semua, ajakan The Prophetic Wisdom. Setiap kali kita membaca satu kisah nabi, lihatlah lebih dari itu. Ada takwil di balik itu, ada makna, ada permisalan di balik itu. Bukan hanya sekedar kisah dongeng dalam tanda petik tentang apa yang terjadi di masa lalu, tapi sebetulnya ada kaitan yang sangat erat dengan kita. Selalu lihatlah di balik lahir satu peristiwa. Lihatlah di balik zahirnya satu peristiwa, di balik lahirnya, di balik tampak lahiriah itu selalu ada yang jauh lebih lagi dari itu. Kesabaran selalu seiring dengan ilmu pengetahuan. Karena kesabaran itu seiring dengan ilmu pengetahuan, maka hindarilah upaya tergesa-gesa dengan cepat menghakimi satu peristiwa tanpa kita tahu alasan apa di balik itu semua. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci, mengangkat para nabi,
kepada para nabi itu Allah Ta'ala karuniakan mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang melumpuhkan, sesuatu yang membuat umat itu tidak bisa menyanggah lagi, sesuatu yang membuat kebenaran itu tampak terang benderang. Tetapi selalu ada yang jauh di balik itu semua. Seperti misalnya kisah tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Apakah itu tongkat atau itu ular? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Matil kabiyaminika ya Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab, ini tongkatku, dengannya aku bersandar, dengannya aku menggembalakan ternakku. Kemudian Tuhan berkata, lemparkan tongkat itu. Faidan hiya hayyatun tas'a, dan dia berubah menjadi ular. Seakan-akan Allah Ta'ala hendak menyampaikan, itu bukan hanya sesuatu yang dengannya kau bersandar, bukan hanya yang dengannya kau menggembalakan ternakmu. Ternyata tongkat yang sama bisa menjadi hujah untuk umat Fir'aun, tongkat yang sama bisa menjadi hujah untuk Bani Israel. Selalu ada sesuatu lebih dari yang dapat dipandang mata, selalu ada yang jauh lebih dalam lagi, dan itu adalah takwil dari kisah para nabi itu. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menyampaikan takwil itu. Ammas safinatu, adapun perahu itu, fakanat limasakina ya'maluna fil bahri, milik orang-orang miskin yang bekerja, yang mencari nafkah di lautan. Fa'aradtu an a'ibaha, aku ingin menjaga, aku ingin merusak perahu itu, bahtera itu, karena di hadapan mereka ada raja, wa kana wara'ahum, di balik mereka itu ada raja, malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang mengambil setiap perahu. Dirusak sedikit, diberi ujian sedikit untuk sesuatu yang lebih baik. Mungkin dalam hidup kita ini kita terjatuh sedikit, ada proyek tertunda sedikit, kita diberi ujian wabah ini sedikit, hanya beberapa bulan atau baru beberapa bulan dari puluhan tahun kita dikaruniai nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan nikmat itu dilubangi sedikit untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Ketika sesuatu terambil dari kita, ada barang yang hilang dari kita, ada pekerjaan yang hilang dari kita, dan lain sebagainya, ingatlah kisah Nabiullah Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Perahu itu dilubangi supaya selamat dari diambil oleh raja yang mengambil segalanya. There is more than meets the eye. Selalu ada yang lebih dari yang hanya terlihat oleh mata. Kalau saudara penasaran mengapa kisah di The Prophetic Wisdom ini banyak menggantung, ingat, selalu ada yang lebih dari yang terlihat oleh mata. Wa ammal ghulamu, adapun anak muda itu, fakana abawahu mu'minaini, kedua ayahnya itu orang yang beriman. Fahashina ayyurhikuhuma, dan kami lihat bagaimana Nabi Khidir alaihissalatu wassalam menggunakan kata kami, bukan kata aku. Di ayat sebelumnya, ini bagian yang kita sebut daqaiqul Quran. Di bagian yang sebelumnya, fa'aradtu, ketika berbicara tentang perahu itu, fa'aradtu, aku ingin. Di situ Nabi Khidir menggunakan kata aku. Tapi begitu sampai pada ghulam, begitu sampai kepada anak muda yang kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir, fakhoshina, di situ Nabi Khidir menggunakan kata kami takut. Mengapa terjadi perubahan redaksi dari kata aku kepada kami? Untuk menunjukkan perintah itu bukan kehendak Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Perintah itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhoshina, kami takut, digunakan kata kami karena bukan dalam tanda petik keinginan Nabi Khidir, tapi Nabi Khidir lakukan itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir
bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu pada kesesatan dan kekafiran. Apa maknanya? Ada hikmah ilahiyah yang kadang bahkan dibalik sesuatu yang sudah tidak terlihat oleh mata. Kalau kita diberi ujian, ini pasti misalnya untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk lagi, tetapi dibalik itu selalu ada rencana ilahiyah yang tidak kita ketahui. Ada grand desain besar dari hikmah Rabbaniyah. Kita ini katakanlah hanya mungkin pion-pion kecil dalam tanda petik. Ada grand desain yang besar. Setiap apapun yang terjadi pada kita, kita ucapkan Masya Allahu kana wa ma'lam yasha lam yakun. Segala yang Allah Ta'ala kehendaki terjadilah. Yang tidak Allah Ta'ala kehendaki tidak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Ta'ala yang Maha Agung. Jadi hikmah yang pertama, selalu ada yang lebih dari yang terlihat mata. Dan yang kedua, selalu ada rencana ilahiyah, ada hikmah Rabbaniyah yang tidak kita pahami sekarang. Ini terkait dengan, menurut kisah Nabi Khidir ini, khawatir masa depannya nanti anak muda ini akan membawa kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Dan semua terjadi sebagai perumpamaan, sebagai permisalan. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa hidup kita juga demikian. Bayangan masa depan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Boleh jadi kita ditimpa satu kesulitan, padahal di balik kesulitan itu ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah bagi kita, dan setiap rencana Tuhan pasti sangat indah untuk kita. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan, fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairum minhu zakatan wa aqraba ruhuma. Masih tentang anak muda ini. Kami menghendaki, lagi-lagi digunakan kata kami. Kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya. Maknanya, kadang-kadang kita menakar keadilan Tuhan itu menurut kacamata kita. Padahal keadilan Tuhan berada dalam rentang masa yang tak terhingga, dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Setiap apapun yang terjadi pada kita tidak akan pernah lepas dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampailah pada hikmah yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok itu, dinding yang hendak roboh itu adalah milik dua anak muda di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah tembok itu, di bawah dinding itu ada harta karun milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah. Dan ayah mereka adalah ayah yang soleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Dan Tuhanmu ingin agar mereka berdua itu sampai dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Sehingga mereka yang akan dapat harta karun itu. Dan ini karunia, ini rahmat dari Tuhanmu. Untuk menunjukkan keadilan Tuhan, kadang-kadang pada sesuatu yang tidak kita ketahui dan ia dekat dengan kita. Keadilan Tuhan itu melintasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu hikmah Rabbaniyah. Selalu ada yang lebih dari yang terlihat mata. Selalu ada rencana Tuhan yang lebih indah. Dalam konteks yang ketiga itu, rencana yang lebih indah itu dibantu, diwujudkan bagi kita melalui tangan orang-orang soleh seperti Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Para nabi, para teladan suci, orang-orang soleh itu dalam tanda petik bertugas untuk menyampaikan pada kita sebaik kadar, sebaik keadaan, sehingga kita disampaikan pada karunia yang lebih indah lagi. Itulah makna wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar, karena bersama kesabaran itu hadir para teladan. Bersama kesabaran itu Nabi Khidir membantu membangunkan dinding yang roboh dalam rumah itu. Mungkin sudah banyak bangunan rumah kita yang roboh, bangunan keberagamaan kita, bangunan pengamalan kehidupan kita, keseharian kita
dan begitu banyak tangan-tangan yang menyelamatkan kita yang tidak terlihat. Tangan-tangan itu dikirim Tuhan untuk kita karena kesabaran kita. Dan Nabi Khidir alaihissalam kemudian mengunci dengan kalimat wama fa'alatuhu an amri, semua itu tidak aku lakukan karena diriku, karena keinginanku, karena urusanku. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Inilah takwil apa-apa yang kau tidak mampu bersabar karenanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kemanapun kisah itu membimbing kita, selalu ada hikmah, selalu ada rencana Tuhan yang lebih indah, selalu ada tangan-tangan baik, para teladan yang Tuhan kirimkan untuk membantu tegaknya kembali bangunan kehidupan kita, tegaknya kembali bangunan keberagamaan kita. Kita tidak bisa selain mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dalam hidup ini kecuali bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Terima kasih kami juga, syukur kami kepada Allah Ta'ala. Terima kasih kepada ibu dan bapak, saudara sekalian yang telah setia mengikuti kajian The Prophetic Wisdom edisi bulan suci Ramadan ini di channel Ngopi TV, mewakili seluruh saudara, seluruh kru, seluruh kawan-kawan yang terlibat dalam menghadirkan tayangan ini sampai pada ibu dan bapak semua. Pada contoh ini saja selalu lebih dari yang dipandang mata. There is more than meets the eyes. Kita mungkin hanya melihat kejadian, ibu bapak hanya melihat saya saja menyampaikan materi. Di balik ini ada kawan-kawan yang bekerja keras, kamera, lighting, sound, dekor, segala sesuatunya. Bahkan hal-hal seperti misalnya sudah rekaman tapi tidak terekam di memori dan lain sebagainya, selalu lebih ada dari yang terlihat oleh mata, dan rencana Tuhan pasti selalu indah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua kru yang terlibat, kepada semua sponsor, supporter yang pada saat-saat kajian seperti ini datang menyediakan berbagai penganan atau sekedar berkunjung, memberikan perhatian dan lain sebagainya. Semua keberkahan itu Tuhan hadirkan. Kita mengarungi kisah para nabi ini dengan dua kata kunci, yaitu bersabar, selalu ada hikmah robbaniyah yang indah, dan karenanya yang bisa kita lakukan hanya bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring permohonan maaf atas segala kekurangan, kata yang kurang berkenan, semua hal yang mungkin barangkali terdengar tidak layak terucapkan dan lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Marilah kita saling memaafkan sesama kita, karena bagaimana mungkin kita memohon ampunan Tuhan kalau kita sendiri menahan maaf kita dari orang lain. Marilah permohonan maaf ini kali ini kita sampaikan dalam bentuk syukur kita kepada mereka, dalam bentuk terima kasih kita kepada mereka, dalam bentuk apresiasi kita pada mereka. Alih-alih kita hibur diri kita, alih-alih kita hibur keakuan kita karena ingin dimaafkan, marilah kini kita mulai memaafkan satu sama lain itu dengan saling mengucapkan terima kasih kepada sesama. Terima kasih karena ibu guru telah membimbing kami selama ini. Terima kasih karena ibu dan bapak, kedua orang tua kita, telah begitu sabar mendidik kita. Itu kita sampaikan. Terima kasih kepada pasangan kita, pada istri kita, pada suami kita, karena telah begitu memahami kita. Terima kasih pada anak-anak kita yang telah begitu perhatian dan juga begitu besar sabarnya terhadap kekurangan kita dalam berkhidmat, dalam mendidik, dalam membimbing mereka. Mari kita tebarkan ungkap terima kasih kita, karena semuanya terjadi karena rencana ilahiyah yang sangat indah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam kajian berikutnya, episode berikutnya, waktu-waktu berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa
alirkan seluas keberkahannya pada kita semua. Marilah di penghujung bulan suci Ramadan ini kita tidak berhenti berdoa agar semua yang kita lakukan kiranya ada kebaikan, Allah Ta'ala antarkan juga pahalanya kepada setiap orang yang punya hak atas diri kita. Bagi setiap pejuang keselamatan di luar sana, bagi mereka yang berkhidmat untuk umat manusia seluruhnya, di atas semuanya, bagi para teladan suci baginda Nabi SAW al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Teriring doa semoga umat manusia segera dibimbing untuk sampai pada kebebasan yang diharapkan bersama, pada keadilan yang diharapkan bersama, pada kedamaian yang diharapkan bersama, dengan hadirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita semua. Wal afu minkum walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.